Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini tentunya kita ada bersama-sama di tengah-tengah keluarga Ban Fatin dalam rumah tangga ini. Dan firman Tuhan yang tentunya datang dan memberkati kita sebagai penyegaran selepas kebaktian hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, ulangan pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Bapak saudara orang beriman, orang bijak selalu berkata bahwa setiap kebiasaan akan dimulai dari satu tindakan yang dilakukan berulang-ulang kali. Sekali lagi, setiap kebiasaan akan dimulai dari suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang kali. Ada orang bilang Allah bisa karena biasa. Artinya bahwa dia setiap hari dia pun bikin hanya itu sah. Sehingga itu menjadi mendarah daging dalam dia pun hidup. Ada orang yang tentunya ketika dia bangun pagi, dia pun rutinitas adalah beribadah, baca firman, maka itu mendarah daging. Setiap pagi dia bangun, dia bilang, mari kau potong semua, duduk sama-sama berkumpul untuk potong ibadah, berdoa, baca Alkitab. Tentunya bahwa apa yang kita lakukan setiap hari menjadi rutinitas dan dilakukan berulang-ulang, itu akan menjadi hal yang biasa. Sama juga dengan orang gosok gigi ya. Kalau begitu bangun itu, potong orang timur yang makan sirip pinang, begitu bangun itu dia cepat-cepat cari kayu sepotong, atau dia pakai kulit pinang. Saya belum bikin apa-apa, dia pun jari sebegini, tangan sebegini. Ada juga yang tentunya sebelum bikin apa-apa bangun pagi itu yang dipikiran adalah betul alkohol di mana. Jadi cari duluan nih, karena itu kebiasaan. Mama-mama ketika bangun pagi, dia langsung duluan sapu dapur, kemudian bikin api ditunggu, taruh air panas dan seterusnya. Itu bukan hanya semata-mata karena kebutuhan, tetapi karena kebiasaan. Bapak mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bagian ulangan pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, bahkan kalau kita mau baca ini sampai dengan ayat yang ke-25. Tentunya bahwa ini merupakan pengulangan. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kepada suatu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi tentunya bahwa sepanjang perjalanan di padang gurun sebelum mereka berjumpa dengan negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, Allah menyampaikan firman Tuhan ini kepada mereka sebagai perintah. Sebagai perintah. Untuk dilakukan, untuk dilaksanakan sepanjang 40 tahun. Di padang gurun. Tetapi 40 tahun itu bukan hanya satu kali saja. Berulang-ulang kali. Kata ini firman Tuhan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Berulang-ulang dalam rumah, kasih tahu, omong, sampaikan, ceritakan, saksikan. Duduk dalam rumah, kasih tahu. Ingau, jangan berdoa, ingau, jangan baca firman, ingat gereja, ingat kumpulan, ingat ini dan ingat itu. Dalam rumah akan disampaikan, dibicarakan. Tetapi dia bilang hanya bukan di dalam rumah, ini firman Tuhan bilang. Apabila engkau sedang berjalan, artinya mau bikin apapun juga, kotong ingat ada hal terpenting yang harus kotong sampaikan, ceritakan, buat. Berulang-ulang kali. Ketika berjalan. Bukan hanya ketika berjalan, tetapi apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Berbaring ini berarti bahwa dalam alam bawah sadar pun ketika orang kaget begitu tanya. 10 hukum. Bangun itu langsung sana dipotong omong Garuda Pancasila. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. 10 hukum juga gitu. Saya teringat waktu masih SD. Kelas 2 SD itu dulu, sekarang sonde, tapi dulu itu kita diwajibkan untuk berkalian.
Jadi itu tangan di belakang begini, kemudian kali 1 sampai dengan 100. Jadi begitu kalau tidur bangun kaget, orang tanya 10 kali 10 berapa? Langsung kaget. 100. Tentunya bahwa ini diajarkan berulang-ulang kali. Sehingga dalam keadaan apapun juga, walaupun sekalipun dalam keadaan di alam bawah sadar, orang akan ingat, orang akan tahu, orang akan bikin, dan orang akan buat. Tetapi kalau potong son kasih tahu, ini jadi soal. Ini firman Tuhan diawali dengan kata inilah perintah. Inilah perintah berarti wajib. Bukan hal yang sekedar saja kotong bikin atau yang sekedar kotong buat. Kalau mau ditanamkan berarti harus wajib. Lagu Indonesia Raya itu lagu wajib. Lagu wajib dan harus tahu. Saya sudah tahu zaman teknologi semakin canggih, segala sesuatu serba canggih, dan kemudian belajar juga dengan berbagai-bagai kecanggihan Bapak Mama. Jadi begitu kalau kotong tanya anak sekarang lagu Indonesia Raya yang lagu wajib itu langsung tahu. Tetapi kayak Bapak Misa, kayak Bapak Wan Fatin, kayak Bapak Abana, sama seperti Mama Obe, lagu wajib itu pasti kotong tahu. Sekarang itu ada orang-orang yang tentu ketika kotong bilang lagu wajib Indonesia Raya belum sampai selesai, dia harus berhenti. Karena sudah di sambungan perintah ini berarti wajib, menjadi ketetapan, menjadi peraturan. Kita dalam situasi COVID-19, protokol pemerintah itu sama dengan perintah, sama juga dengan ketetapan, sama juga dengan peraturan. Kalau pemerintah kurang sosialisasi, kurang kasih tahu, kurang ajarkan untuk masyarakat, maka yang kita dikotong pencerita awal, dia pakai masker sudah tutup sampai hidung. Karena pemerintah yang kasih bilang pakai masker, tetapi pemerintah sudah sambung lanjutkan bilang ingat tutup sampai dengan hidung dan mulut. Hanya kasih tahu ingat 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. So dikasih tahu juga cara cuci tangan karena kotong orang timur ini, kotong begitu pergi kamu makan ini, dan kamu datang cepur-cepur tangan sah. Nah kalau ini pemerintah pun lain, harus pakai sabun cair. Di cara cuci ada 5 kali dan 6 ada 5 model. Nah kotong yang di kampung ini, kotong sudah biasa pulang dari kebun langsung rau-rau. Kalau pemerintah sudah dikasih kotong cuci tangan ikut gaya aturan kesehatan model Karmana. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi perintah ketetapan peraturan. Tetapi tentunya bagian firman Tuhan bilang harus diajarkan. Sama seperti kotong di sekolah. Kalau urusan ajar, kemudian kotong pulang, kotong bodoh. COVID ini buat anak-anak banyak sekolah di rumah. Di rumah itu kalau seandainya mama yang ajar dia anak sendiri jadi soal. Kotong sudah bisa ajar dong. Tetapi kalau di sekolah, diajarkan. Harus diajarkan. Menjadi perintah Tuhan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa hal ini Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan mereka sampai ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Untuk sampai ke sana harus dipersiapkan. Kata firman Tuhan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ini janji Tuhan. Jadi ini diajarkan. Kotong yang orang tua, kotong ajarkan untuk yang muda. Yang muda ajarkan untuk yang anak-anak. Untuk menjadi pegangan. Untuk menjadi pegangan bagi kita. Kalau seandainya kotong naik oto dari sini menuju Soe, jalan belok-belok dan kotong sudah dapat tempat duduk, maka sudah harus ada pegangan yang kuat. Kalau sudah itu pick up begitu oleng, kotong juga oleng. Kalau kotong sampai pegang kuat bukan hanya oleng. Kalau jalan belok-belok sama kayak dari anak naik ke atas ini, kotong bisa jatuh turun. Karena itu ini firman Tuhan bilang, ajarkan kepada anak cucumu supaya mereka berpegang kepada perintah. Berpegang. Pegang.
Pegang itu berarti bahwa tangan tertutup, bukan tangan terbuka. Tangan terbuka tuh udah lepas. Berpegang. Yang disampaikan di sini adalah perintah, tetapi ini juga soal kehidupan iman kita dengan Tuhan. Kehidupan iman kita dengan Tuhan didasari atas dua hal. Ini firman Tuhan, ini dia bilang, yang harus dilakukan adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Tetapi ada perintah yang kemudian membuat perintah yang utama ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, yaitu kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, kita mau mengasihi manusia mau karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dari itu berpegang teguh dulu, kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi. Maaf saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Ini firman Tuhan, dia bilang ingat itu perintah. Jadikan itu menjadi tanda pada lengan. Lengan itu tanda kekuatan. Lengan itu tanda kekuatan. Tetapi tentunya dilanjutkan itu harus menjadi lambang di dahimu. Menjadi lambang di dahi. Ini menunjukkan wibawa. Menunjukkan karakter. Menunjukkan pribadi kita sebagai orang percaya. Ini menunjukkan diri kita bahwa kita punya kekuatan, dan kita juga menunjukkan wibawa dan diri kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan dilanjutkan, haruslah engkau menuliskan pada pintu, tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Harus dituliskan. Ini artinya bahwa orang melihat kekuatan kita benar-benar menjadi teladan. Melakukan ini firman benar-benar. Orang lihat dari luar saja, orang sudah bilang, oh itu dia. Oh dia begitu. Orang lihat dari jauh saja, orang sudah tahu potong. Ini firman Tuhan jelaskan untuk potong. Sampaikan untuk potong seperti ini. Jangan sampai orang lihat dari luar juga orang bilang, sudah tahu ini samar-samar, kabur, sabu-sabu, sebelah buka, sebelah bulan. Sudah tahu dia ada di mana. Ini jadi soal. Maaf saudara orang beriman, ini firman Tuhan menjadi pengajaran yang baik. Tentunya bahwa datang untuk kita sekalian, menjadi pegangan hidup tiap-tiap hari, untuk kemudian kita melakukannya dengan benar dalam takut akan Tuhan. Benar-benar berpegang kepada perintah Tuhan, benar-benar melakukan menjadi pengajaran dalam kehidupan tiap hari. Tuhan menolong dan memberkati kita. Teruslah bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Amin.